Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting terkait proses pengoperasian aplikasi e-kinerja. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan konsultasi melalui Zoom meeting. Kemudian sholat berulang salam tak bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami membuka ruang konsultasi bersama Bapak Ibu yang mungkin punya kendala dalam proses pengantrian ke aplikasi e-kinerja. Di sini kami juga menegaskan untuk terkait konsultasi ini, kita memfokuskan bagaimana kendala Bapak Ibu semuanya dalam proses pengentrian ke aplikasi. Untuk terkait aplikasi ataupun masalah jaringan, masalah lolanya atau lambatnya proses pengentrian, itu kami bersama Kominfo dalam proses pencarian solusi yang lebih cepat agar permasalahan proses pengentrian yang lama ataupun jaringan yang lambat agar bisa diatasi secara cepat. Di sini kami langsung saja kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi terkait pengoperasian aplikasi ini, silakan untuk mengklik raise hand. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya ataupun yang ingin memberikan masukan-masukan, silakan Bapak Ibu mengklik tombol raise hand. Ya, Il. Assalamualaikum, Il. Ya, Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Il, mau tanya Cik Il. Yang pertama kan di waktu layar waktu ada layar pertama itu yang diklik pertama kan daily evaluation system itu ya. Ya. Iya, Pak Eka. Nah, yang masuknya itu ke aplikasi DES atau mobile responsive itu apa bedanya? Masuk ke aplikasi DES itu, Pak Eka. Masuk dulu ke aplikasi DES. Ya. Ya, lalu yang akan dimasukkan ke dalam SKP ke ada target dan SKP yang dulu. Ya, hampir sama sebenarnya prosesnya hampir sama kayak yang manual PK. Kita hanya merubah dari sistem manual ke aplikasi. Mungkin prosesnya sudah dijelaskan juga dan disosialisasikan juga sebelum-sebelumnya PK. Yang perlu kita lakukan pertama yaitu merubah data profil kita ada tampilan lain-lain itu PK edit profil. Kemudian baru masuk di SKP yang target realisasi SKP tahunan. Untuk bisa lanjut ke SKP bulanan itu harus di-approve terlebih dahulu oleh atasan langsungnya PK. Yang perlu diperhatikan juga yang hanya diisi di edit profile atau data pribadi itu yang diisi hanya atasan langsung PK. Yang untuk atasan 2 dan 3 silakan dikosongkan aja. Oh iya. Iya. Oke, makasihnya. Ya, sama-sama Pak Eka. Ya, mungkin di sini kami membuka ruang konsultasi ini, kita mudah-mudahan bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam proses pengentrian. Kami berharap terkait masalah jaringan, masalah aplikasi, nanti kita istilahnya kita konsultasikan lebih lanjut bersama dengan Kominfo. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Il. Dinas. Ya Pak, dari Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan ya Pak. Kamera di Pak.
Siap, Pak Sek. Ya. Siap. Ini kami mau menanyakan terkait dengan SKP-nya Kepala Dinas. Ya. Nah, sehubungan dengan tanggal SKP yang dientrikan di aplikasi itu kan dimulai di bulan Mei. Nah, apakah SKP tahunan itu tetap menggunakan format sampai Januari? Dari Januari berarti? Ya, Januari. Kalau misalnya digunakan sampai format Januari, berarti yang memverifikasi itu adalah kalau kepala dinas kan sekretaris daerah. Ya, Sekda. Sekda. Nah, dalam hal ini berarti bulan Januari masih Pak Alwis kalau nggak salah ya. Iya, Pak Sek. Nah, ini apakah tidak terkendala kita karena sekarang Pak Alwis kan sudah purna tugas. Oh ya. Nanti itu secara teknis bisa langsung menghubungi secara pribadi ke kami nanti konsultasinya Pak Sek atau ke Bapak Dery Pak Sek. Oh gitu. Karena ya secara itu kan secara teknis yang penting sekarang dulu bagaimana kita semua bisa melaksanakan proses pengentrian ini tanpa ada kendala Pak Sek. Selain dari kendala teknis gitu Pak Sek. Oke. Ya, siap. Oke, cuma kalau tidak diverifikasi nanti SKP bulanan juga tidak bisa diinput, Pak Il. Oh, untuk sementara kalau masalah untuk yang kepala dinas, Pak Sek, itu kan ada PLT Sekda, Pak Sek. Iya. Memang PLT Sekda, jadi masalah itu, kalau PLT Sekda kan bulan April kalau nggak salah ya, bulan April atau bulan Mei. Nah, ini kan yang ditanyakan tadi, bahwa SKP ini kan dimulai dari bulan Januari kemarin. Ya. Nah, apakah penandatangan yang memverifikasi Pak Alwis atau Pak PLT Sekda yang sekarang? Karena kalau PLT Sekda yang sekarang berarti atasan langsungnya kita buatkan PLT Sekda yang sekarang. Kalau permasalahan itu nanti secara karena yang di sini yang perlu kami jelaskan bahwa untuk proses pengentrian nanti itu bisa dihubungi langsung ke Bapak Dery atau saya sendiri nanti Pak Sek. Karena itu enggak istilahnya perlu dikomunikasikan lebih lanjut Pak Sek. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku jadi catatan tuh. Silakan jika Bapak Ibu yang masih ingin bertanya silakan. Silakan klik tombol raise hand. Assalamualaikum Pak Il. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Dari Dinas Pariwisata Pak Il. Silakan di videonya untuk dibuka Ibu biar kawan-kawan bapak-bapak yang lain juga bisa melihat. Halo Pak Il. Ya Bu. Nah, Pak Il ikut bertanya dulu. Ya Bu. Jadi Bu. Di SKP awal di eselon 3 Pak Il. Ya Bu. Di SKP awal itu dari Januari sampai Desember kita buat. Iya. Nah, tetapi setelah itu umpama di bidang ambo ada 8 kegiatan, kan begitu Pak Il. Tahu-tahunya Dinas Pariwisata berubah dari TPA ke TPB, TPB ke TPA. Akhirnya ada beberapa kegiatan pindah ke bidang lain gitu. Jadi ini yang SKP tahunan ini, apakah tetap kita lakukan itu 8 kegiatan juga atau dirubah langsung atau bagaimana nih Pak Il? Itu pertanyaan pertama. Iya Bu. Nah, yang pertanyaan yang kedua Pak Il. Iya Bu. Ini untuk entry ke bulanan, ini pembagiannya ini yang kurang paham ini Pak Il. Iya Bu.
pembagiannya bagaimana ini di bulan, umpamanya taruhlah bulan Mei kita manual ya Pak Il ya. Ya, Bu. Tetapi di bulan Juni ini diharapkan itu di entry kan, sudah di elektronik kan begitu Pak Il. Jadi pembagian ini bagaimana membagi dalam dalam 1 tahun, umpamanya kegiatan kita umpamanya 8, ini pembagiannya dalam bulan ke bulan bagaimana? Ini belum paham ini Pak Il. Oh ya, oke Bu. Ya. Terus memang kita terkendala juga ini masalah tentang disahkannya SKP kita dengan atasan, tentu akan berimbas ke bulanan kita dan ke harian kita nantinya. Ini memang ada enggak langkah lain gitu, seandainya ini pengentriannya itu agak susah juga kan begitu Pak Il. Mungkin itu dulu pertanyaannya Pak Il. Mohon penjelasannya Pak Il. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu. Untuk diketahui bersama terkait pertanyaan dari Ibu tadi Bu, yang dari Ibu Darliati ya Bu. Budel Bu. Bu. Ya Bu, Del ya Bu. SKP di dalam aplikasi ini kita bisa merubahnya tiap waktu Bu. Bisa merubah maksudnya tiap waktu. Misalkan Ibu nanti terjadi perubahan target, terjadi ada perubahan mungkin ada kegiatan yang dihilangkan ataupun misalnya kegiatan Ibu mungkin karena berubah tipe ya Bu, bisa jadi kan dihilangkan berarti itu Bu, yang di Ibu yang di awal. Nanti secara otomatis aplikasi itu kita bisa proses edit Bu. Atau misalnya gini Bu, kayak saya kan kebetulan saya di sub bidang anggaplah A yang lama Bu, karena kebetulan kemarin pelantikan saya sudah pindah ke bidang B gitu kan Bu. Nah, jadi dalam SKP itu kan ada 2 berarti Bu. Silakan Ibu lakukan prosesnya hampir sama dengan proses pengentrian bulanan juga. Silakan diklik tambah Bu. Misalnya Ibu di bidang A dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Ya. Nah, berarti dari bulan Juni sampai Desember sudah di bidang B Bu. Itu juga bisa dilakukan proses edit Bu. Itu misal yang SKP tahunan tuh ya Pak Il ya? SKP tahunan Bu, ya betul Bu. Ya. Nah, kemudian terkait uraian kegiatan Bu, itu juga bisa dirubah. Silakan nanti Bu buka di aplikasi itu Bu. Kan ada nanti di realisasinya Bu. Silakan klik di realisasinya. Setelah dibuka, nanti akan muncul ada itu ubah realisasi atau ubah target Bu. Nah, nanti otomatis aplikasi akan langsung menghapus yang lama Bu. Ada istilahnya kayak tombol coret gitu Bu. Nanti di bawahnya akan langsung dibikin yang betulnya. Begitu Bu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana merinci kegiatan yang untuk bulanan. Itu sebenarnya misalkan kita hanya membagi prosesnya itu Bu, kita bagaimana kita merinci target-target itu dari tahun menjadi bulan gitu Bu. Misalkan nggak harus Bu, nggak mesti misalkan Ibu targetnya dalam 12 bulan, nggak mesti Ibu mungkin di bulan Januari kegiatan itu belum berjalan Bu. Nah, bisa Ibu bagi di Februarinya begitu Bu. Misalkan Ibu menargetkan ada misalnya untuk mengawasi misalnya kegiatan terkait misalnya di Dinas Pariwisata, misalkan ada hasil kegiatannya mungkin dalam bentuk dokumen. Misalkan dalam 1 tahun targetnya itu taruhlah 12 dokumen Bu. Taruh 12 dokumen. Bisa Ibu bagi mungkin di bulan Januari kan kita belum jalan kegiatan tuh Bu. Mungkin bisa Ibu bagi mungkin di bulan Februarinya 2, di Maretnya mungkin bisa jadi 1 Bu, atau di Maret, April, di April mungkin bisa 3. Jadi itu tergantung kita yang melaksanakan kegiatan Bu. Mungkin bisa dipahami Bu. Kemudian selanjutnya terkait masalah proses pengentrian yang memang agak susah Bu, itu makanya saya batasi dari awal Bu. Terkait permasalahan itu kami bersama Kominfo berusaha bagaimana mencarikan solusi terbaik agar proses pengentrian ini tidak ada kendala Bu, karena aplikasi
yang namanya aplikasi pasti ada kekurangan. Disitulah nanti pembenahan-pembenahan untuk menjadi sempurna sambil berjalan juga, Bu. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih, Pak Il. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan mengklik tombol raise hand. Kami berharap dengan adanya ruang konsultasi ini sangat terbuka bagi Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana memberikan hambatan-hambatannya kepada kami. Mudah-mudahan ini mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan proses pengentrian. Silakan Bapak Ibu semuanya mengklik tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu semuanya. Di sini kita juga saling berbagi, Bapak Ibu, mungkin kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu mungkin di Dinas Pariwisata mungkin teratasi dengan langkah begini, misalnya, atau bisa berbagi ilmunya ke ibu-ibu yang berada di dinas lain, misalnya, ataupun bapak-bapak yang berada di dinas lain. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand, Bapak Ibu semuanya. Kami berharap Bapak Ibu semuanya paham bagaimana proses pengentrian ini terkait masalah kendala-kendala jaringan, kendala aplikasi, itu sambil berjalan kita berbenah juga bersama Bapak Ibu. Kalau yang penting kami berharap Bapak Ibu di sini semuanya paham dulu apa yang ada dalam aplikasi, bagaimana proses pengoperasiannya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu klik tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu, jika ada ingin diskusi juga silakan. Kita di sini terbuka aja Bapak Ibu. Kami berharap ruang Zoom meeting ini mempermudah Bapak Ibu semuanya dalam proses pengentrian, karena ini terkait untuk kita masing-masing Bapak Ibu, person to person, bukan istilahnya ini akan berimbas kepada tambahan penghasilan juga. Karena untuk dasar pembayaran tambahan penghasilan nantinya ini berdasarkan dari kinerja ini Bapak Ibu. Silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi, silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu. Nggak orang apa. Buku panduan. Oh ya, ini ada yang dari lewat chatting, izin Pak Il. Pada saat Zoom meeting kemarin ada dijanjikan sama Bu Ayu terkait buku panduan. Tapi saya tidak dapat linknya. Kalau boleh, bisakah saya silakan ketik aja. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih bertanya terkait masalah pengoperasian aplikasi ini, silakan klik tombol raise hand.
Kami berharap Bapak Ibu semuanya sudah paham proses pengentrian ini. Apakah ASN Guru? Izin bertanya Pak Il, apakah untuk ASN Guru nantinya juga akan ada mendapatkan tunjangan dari kinerja? Kalau guru setahu kami masih tetap kayak biasanya, Ibu. Intinya proses dari aplikasi ini kita untuk proses pengentrian SKP itu merubah dari sistem manual ke aplikasi e-kinerja ini Bapak Ibu. Mungkin perbedaannya kalau di SKP sebelumnya itu kita tidak merinci per bulannya. Di sini kita membagi target per bulan, SKP per bulan, kemudian dari per bulan itu kita bikin laporan harian. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi ataupun ingin bertanya terkait proses pengoperasian aplikasi ini, silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu. Bagi yang Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi-materi ataupun tutorial, silakan klik link yang ada di ruang chat Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya Pak Il, di dinas kami ada 2 orang yang menjabat PLT. Untuk pengisian SKP tahunan saat mereka menjabat sebagai PLT, apakah diisi pada target dan realisasi tahunan atau poin lain-lain? Izin bertanya, di dinas kami ada 2 orang yang menjabat PLT. Untuk pengisian SKP tahunan saat mereka menjabat PLT, apakah diisi pada target dan realisasi tahunan? Silakan Ibu yang dari DLH, kita langsung diskusi langsung aja Bu. Ini terkait permasalahan untuk pengisian SKP tahunan saat mereka menjabat sebagai PLT, apakah diisi pada target dan realisasi tahunan atau pada poin lain-lain. Target SKP tahunan PLT. Intinya Bapak Ibu proses pengentrian lain-lain itu untuk merubah data pribadi kita Bapak Ibu. Di situ juga bisa kita lakukan perubahan setiap waktunya. Misalkan saat ini kita sudah berada pada subbidang yang baru, silakan nanti langsung dirubah sebagai subbidang yang baru. Contohnya misalkan dari Januari sampai Maret misalnya Bapak Ibu berada pada bidang B. Terus bulan April sudah berada di bidang yang baru. Silakan langsung nanti juga bisa dirubah di data profil Bapak Ibu semuanya. Yang ada pada menu lain-lain itu Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan untuk pengisian atasan, silakan yang hanya diisi hanya atasan langsung Bapak Ibu. Atasan 2 dan 3 silakan dikosongkan saja. Yang perlu diisi hanya atasan langsung. Ini ada dari Bu Corina Jaya. Jadi Pak, ASN Guru tetap wajib mengisi kinerja untuk mendapatkan SPP tahun 2000. Sesuai dengan Pergub Bu, proses pengentrian ini untuk di tahun 2021 ini ya melalui aplikasi e-kinerja ini. Kami berharap Bapak Ibu semuanya paham untuk proses pengoperasian aplikasi ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala Bapak Ibu semuanya dalam proses pengoperasian aplikasi. Silakan Ibu dari DLH Sumbar. Ya, terima kasih Pak.
Ya, Bu. Saya Rini dari DLH. Ya, Bu Rini. Di sini kan ada 2 yang menjadi PLT, Pak. Nah, jadi di aplikasi kinerja kan untuk tahunan ada yang di target dan realisasi tahunan. Cuma di poin lain-lain itu juga ada pengisian target SKP tahunan PLT, Pak. Jadi maksudnya isi SKP tahunan PLT ini di yang bagian target realisasi atau yang di bagian poin lain-lain tuh, Pak? Oh, kalau permasalahan itu kan intinya yang lain-lain itu hanya untuk merubah data pribadi, Bu. Ada yang paling bawahnya, Pak, bunyinya target SKP tahunan Enggak, PLT. pokoknya yang perlu Ibu lakukan sekarang hanya untuk merubah merubah data profil Ibu, hanya diedit profil, Bu. Yang lain tolong diabaikan saja dulu, Bu. Kami berharap itu mungkin nanti tindak lanjut kita untuk ke depan, Bu. Untuk sekarang kita fokus bagaimana proses pengoperasian ini sesuai dengan arahan dan sosialisasi sebelumnya, Bu. Mungkin untuk ke depannya juga kita sempurnakan sebenarnya, Bu. Karena arahan dari PP 30 tahun 2019 itu nanti juga ada sistem penilaian kinerja dan perilaku, Bu. Cuma kita sekarang hanya fokus pada proses untuk pengisian SKP, kemudian terkait masalah-masalah laporan harian, SKP bulanan, begitu, Bu. Ya, terus satu lagi, Pak. Ya, Bu. Tadi kan udah japri Bapak juga tentang SKP tahunannya Kadis. Ya, Bu. Jadi dah japri Pak Dery juga, cuma sampai sekarang masih belum dibalas. Oh, kalau itu nanti saya ini kebetulan karena Pak Dery juga lagi ada rapat sekarang, Bu. Nanti kami tindak lanjut, Bu, bagaimana solusi tentang masalah yang untuk SKP dari Kadis itu, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting ini, silakan langsung klik tombol raise hand jika ingin melakukan diskusi. Kita terbuka aja, Bapak Ibu. Diskusinya terbuka. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang punya kendala-kendala terkait pengoperasian aplikasi ini, silakan klik tombol raise hand, Bu. Mungkin ada diskusi, mungkin ada Bapak Ibu di dinas lain misalnya, ataupun yang sudah melakukan proses pengendrian dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan, mungkin bisa membagikan triknya dalam proses pengendrian ini kepada Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi ataupun ingin berbagi bersama Bapak Ibu terkait proses pengendrian ini. Ya, silakan Pak Andi Irawan dari DLH Sumbar. Pak, suaranya di unmute, Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang pengen ditanyakan, Pak, terkait dengan penilaian SKP-nya. Jadi di nilai setelah penilaian itu di bulanan, di SKP bulanan bawahan itu penilaian telah dilakukan oleh penilaian oleh atasan, terjadi perbedaan nilai gitu loh, Pak. Kemudian di tampilan di depan itu juga terjadi perbedaan nilai. Di atasan saya itu nilainya sampai 416, tapi di SKP saya itu 116. Nah, kemudian di tampilan di depan di bulanan itu SKP bulanan kita kan, nilai SKP itu kita itu berbeda juga dengan yang hasilnya yang pada bulan itu yang dibuka gitu. Jadi misalnya 116 tapi yang ditampilkan di depan itu nggak nyampe gitu, hanya 40-an gitu. Nah, itu yang terjadi sementara di kawan-kawan yang lain nilai SKP bulanan itu dengan tampilan di depannya yang 1 sampai Januari sampai Juni yang rekap itu dibuka isinya sama yang di depan itu. Apakah itu terpengaruh dengan belum diisinya, karena teman-teman pun belum ngisi juga perilaku yang bulanan oleh atasannya gitu. Nah, apakah itu karena belum diisi, tapi karena saya belum ngisi, yang lain juga belum ngisi, tetapi hasilnya
Kenapa saya berbeda? Orang itu sama tampilan yang di depan dengan yang hasil di atasan kan, Pak? Di atasan. Juga pada realisasi kalau kita buka realisasi kan ada nilai SKP itu Pak ya. Iya. Nah, kemudian kita keluar, kemudian kita lihat di rekap bulanan kita kan ada nilai juga, nilai SKP di situ. Nah, itu berbeda juga nilainya gitu. Nah, itu bagaimana apa solusinya, apakah ada yang salah yang saya ini. Kemudian satu lagi pas penilaian dengan atasan itu ada satu pelaksanaan pekerjaan, padahal itu satu kegiatan ya, ada saya bikin pada kegiatan tahapan. Pada kegiatan tahapan itu satu kegiatan, satu kali rapat. Ya. Saya kan kebetulan fungsional JFT. Ya. Nah, jadi setelah saya ngisinya satu, tetapi munculnya di atasan itu sampai nilainya 55 kali gitu loh. Padahal saya ngisinya satu kali gitu loh. Iya. Outputnya satu, tapi makanya terjadi perubahan perbedaan nilai di situ setelah saya coba ulangi lagi. Tapi jika saya isi satu, muncul 55 di atasan gitu. Nah, jadi terjadi perbedaan nilai ini. Tapi pas di nilai saya sendiri itu 116 gitu. Jadi di atasan 416. Tapi di luarnya di tampilan saya sendiri di rekamnya juga enggak 116, di bawah 100-an gitu. Itu mungkin yang mohon solusinya, apakah triknya atau dari mana, kesalahannya mana yang bisa saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andi atas pertanyaannya. Terkait permasalahan yang Pak Andi alami, kemungkinan juga bisa jadi di ini kebetulan karena banyak juga yang permasalahan seperti itu Pak Andi, yang perlu diperhatikan proses pengentrian tiap hari dilakukan Pak Andi. Mungkin terkait target dan realisasinya juga untuk lebih teliti dalam proses pengentriannya. Kemudian yang perlu Pak Andi perhatikan hanya untuk sekarang ini hanya yang Pak Andi entrikan, istilahnya yang realisasi yang di akun Pak Andi. Karena terkait permasalahan ini kami sedang juga ada beberapa permasalahan seperti itu sebenarnya Pak Andi. Di kami pun di BKD juga terjadi permasalahan seperti itu. Sambil berjalan nanti pembenahan itu juga dilakukan. Intinya sekarang Pak Andi fokus pada pengentrian atau hasil yang ada pada akun Pak Andi. Begitu Pak Andi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Andi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengentrian ke aplikasi e-kinerja ini. Silakan Bapak Ibu, kita terbuka aja diskusinya Bapak Ibu. Untuk diketahui kami sudah melakukan ruang konsultasi ini dari hari Senin Bapak Ibu, mulai dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Kita saling berbagi aja Bapak Ibu, mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mungkin kurang paham, silakan berbagi aja ilmunya ke kawan-kawan yang lain agar ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat mudah dalam proses pengentrian ke aplikasi e-kinerja ini. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin diskusi ataupun ingin bertanya terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengentrian, silakan. Untuk terkait masalah jaringan, masalah aplikasi itu sambil berjalan. Kami bersama dengan Kominfo melakukan pembenahan untuk lebih baik. Kalau saya Pak, ini ada pertanyaan. Kalau saya Pak, jika realisasi pada bawahan tidak sama dengan realisasi pada atasan, maka saya menghapus dulu semua laporan. Oh ini Ibu ini ingin berbagi, silakan langsung aja Bu. Ibu Korina Jaya, silakan Ibu jika ingin berbagi trik. Silakan Ibu Korina, silakan jika ingin berbagi juga terkait solusi-solusi yang dihadapi yang mungkin kami juga
punya keterbatasan, Ibu bisa menambahkan. Silakan. Ibu Corina, silakan Bu. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, bagaimana cara pengisian kegiatan harian pada target dan realisasi bulanan jika yang bersangkutan cuti alasan penting? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hanafi. Kalau dia izin ataupun cuti atau libur, silakan dikosongkan aja Bu, karena itu nanti berkaitan dengan absensi online. Yang perlu diketahui terkait Pergub nomor 10 tahun 2021 tentang tambahan penghasilan, itu ada poin-poinnya di sana, di antaranya ada masalah e-kinerja, kemudian absensi online, kemudian ada lagi terkait masalah tambahan penghasilan. Silakan kalau Bapak Ibu semuanya ada cuti alasan penting, itu dikosongkan aja Bu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Yuk. Oh, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ayu. Silakan Bapak Ibu lakukan diskusi di sini, terbuka aja Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan pengoperasian kinerja? Sharing aja. Oke, ada Ibu Kurnia Fitri. Tolong diaktifkan kameranya, Bu. Mohon maaf, kameranya lagi masalah. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Ini kami kan guru ini dari SLB. Kami kemarin kan sudah mengisi hariannya, Bu. Iya, Bu. Terus kami sudah mengisi, sudah selesai hariannya itu dalam 1 bulan. Setelah beberapa hari kemudian hariannya itu hilang, Bu, kembali ke 0. Kenapa itu, Bu? Ibu mengerjakannya di bulan apa, Bu? Kemarin di bulan April, Bu. Oh, di bulan April. Coba Ibu sudah mengatur itunya, Bu. Ada bulannya, Bu. Kalau kita mengisi laporan harian, itu kan ada. Pertama kan ya, ada tahunannya. Setelah di ACC tahunannya, lalu kami mengisi bulanannya. Setelah diverifikasi sama Ibu Kepala bulanannya, kami mengisi kegiatan hariannya. Setelah itu, setelah kami mengisi dalam 1 bulan itu, kami mendapat 70-an atau 80 kegiatannya. Setelah itu, selesai kami isi 1 bulan. Setelah itu, beberapa hari kemudian, kembali ke dia ke 20. Atau kembali ke dia ke 0, Bu. Tentu kami mengulang lagi itu, Bu. Oh, kalau untuk masalah itu kan masalah teknis, Bu. Nanti coba bisa Ibu kirimkan saja, Bu, nama dan NIP Ibu ke WA. Nanti kita bakal sharing nomor kontak person kita ya, Bu, ya. Nanti coba kita cek langsung di aplikasi, Bu. Terkait itu kan nanti kita harus lihat dulu dari aplikasi, Bu, kesalahannya di mana, seperti itu, Bu. Harusnya kan memang ada gitu, Bu. Cuma nanti coba kita cek. Nanti coba Ibu kirimkan nama dan NIP Ibu ke kontak person kami ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Ibu. Bisa tampilan kontak person. Oke, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya terkait pengoperasian e-kinerja, bisa ditekan tombol raise hand. Ini ada pertanyaan di kolom chat atas nama Ibu Devi. Bagaimana cara pengisian laporan harian untuk yang izin sakit dan dilengkapi dengan surat dokter? Nah, tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ilvendri, terkait dengan cuti sakit
itu kita tidak perlu mengisikan ke dalam aplikasi e-kinerja Bapak Ibu. Jadi yang diisikan dalam aplikasi e-kinerja itu adalah hari kerja. Jadi kalau cuti sakit kan kita tidak bekerja, jadi otomatis tidak perlu mengisikan itu kegiatan dalam aplikasi e-kinerja. Untuk surat dokter itu nanti bisa diberikan mungkin ke pihak kantor untuk bukti sebagai bukti. Kalau untuk aplikasi e-kinerja tidak perlu diisikan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Jadi kami di sini membuka ruang konsultasi ya untuk memfasilitasi Bapak Ibu jika terkendala dalam pengisian aplikasi e-kinerja. Jika masih terdapat permasalahan, nanti bisa kami bantu Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yosefina di dalam kolom chat. Jika nilai akhir SKP sudah tercapai dalam batasan ditentukan, namun kualitas pada realisasi yang ada yang kurang dari 70 atau bahkan ada nilai salah satu butir SKP-nya melebihi 120, apakah ini bisa diterima? Kita harus diperbaiki sebelumnya. Nah, jadi terkait dengan realisasi, terkait dengan kualitas pada realisasi, itu nanti aplikasi kan mengakumulasi secara otomatis kegiatan dari harian yang telah kita input setiap hari itu, nanti diakumulasi oleh aplikasi dan nilai kualitas bulanan yang ada nanti muncul di aplikasi itu adalah hasil dari akumulasi kegiatan harian yang setiap hari kita input, Pak. Jadi jika memang kinerjanya itu baik, targetnya sesuai dengan realisasi, dan jam kerjanya memang sesuai dari jam 7:30 sampai jam 4, lalu memang mengerjakan pada setiap hari dan target waktunya sesuai dengan realisasinya, itu mungkin nilainya bakal tinggi. Makanya dicek dulu Bapak Ibu kalau setelah menginput laporan harian itu sampai akhir bulan, itu nanti coba dicek realisasinya apakah sudah sama antara realisasi dengan target. Lalu untuk nilai dari salah satu SKP yang melebihi 120, itu tadi coba dicek lagi Bapak Ibu apakah ada kesalahan di dalam penginputan SKP-nya. Apakah sama antara realisasi dan targetnya? Itu coba dicek lagi Bapak Ibu. Jika memang di tengah jalan misalnya capaiannya melebihi dari target, itu tidak masalah kalau memang kenyataannya seperti itu dan disetujui oleh atasan. Sepanjang disetujui oleh atasan dan memang kenyataannya seperti itu, tidak masalah Bapak Ibu. Untuk video itu sudah kami kirimkan linknya Ibu Susi Erianti. Tadi sudah kami kirimkan linknya. bit.ly/materi e-kinerja. Udah kami kirimkan, mungkin bisa diulang lagi. Oh iya, itu ada kita share Bapak Ibu. Link selanjutnya dong. Nah ini kami share materi untuk terkait dengan pelaksanaan pengoperasian e-kinerja. Itu yang di atas ada bit.ly/materi e-kinerja, itu bisa ada materi-materi terkait dengan pengoperasian e-kinerja. Lalu itu ada bit.ly/tutorial e-kinerja, itu ada video tutorial e-kinerja, bisa di-download Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau ada punya kendala dalam pengoperasian e-kinerja bisa bertanya. Atau mungkin boleh di kolom chat jika ada pertanyaan.
Nah, untuk ini link dari aplikasi e-kinerja itu sendiri, jangan sampai salah masuk karena ada kasus itu, banyak kasus yang yang salah masuk, ada yang ke Sulbar, ada ya ke link-link lain gitu. Jadi ini link kita yang benar. Untuk kontak person coba lihat Bang di terakhir Bang. Untuk kontak person itu ini kita tampilkan Bapak Ibu jika terdapat permasalahan boleh langsung di japri aja lewat kontak yang kita tampilkan. Buka linknya bisa dibuka di itu aja Bu, di address web, di address barnya Bu. M-nya besar ya Bapak Ibu. bit.ly garing materi e-kinerja, M-nya besar. Disarankan untuk tidak membuka link tersebut, link aplikasi e-kinerja di Google Bapak Ibu, untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan link atau biasanya Oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan? Baik Bu. Iya, itu ada pertanyaan. Dari Rumah Sakit Pariaman Bu. Iya Pak. Ya, baik Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Andi Helmi Setiawan. Iya Pak. Jadi mungkin pertanyaan ini sudah ditanyakan juga dengan teman-teman rumah sakit lainnya Bu. Gitu. Iya Pak, silakan Pak. Terkait dengan pengisian e-kinerja ini kan ada teman-teman yang di pengelola kegiatan KPA PPTK itu kan mempunyai target kegiatan kan Bu. Iya Pak. Nah, sementara kalau kita Rumah Sakit Pariaman ini salah satu target kawan-kawan itu bersumber anggarannya dari BLUD. Nah, kenapa, karena Pak? anggaran BLUD, Bu. Anggaran blood rumah sakit. Nah, anggaran blood rumah sakit ini nilainya cukup besar. Tetapi ini anggarannya beda dengan APBD murni. Kalau APBD murni itu ketika pagunya sudah ditetapkan, anggarannya sudah tersedia. Kalau BLUD itu walaupun pagunya sudah kita tetapkan, itu anggarannya belum pasti, Bu, karena itu berdasarkan pendapatan rumah sakit. Nah, ketika teman-teman sudah merencanakan kegiatan sudah dilaksanakan, kwitansi sudah siap, ketika mengajukan anggaran ke keuangan, tapi karena uang tidak bisa direalisasikan, apakah itu mempengaruhi dari bobot capaian realisasi 30% tadi, Bu? Oke, Pak. Ya, jadi ibaratnya tuh kalau secara kegiatan sudah selesai. Cuma ketika dia ajukan di bagian keuangan tidak dibayarkan, tentu tidak bisa terrealisasi, Bu. Nah, apakah e-kinerja yang di sini terkait dengan bentuk realisasi sudah pembayaran uang? Nah, kalau itu dijadikan patokannya dengan realisasi anggaran, berarti teman-teman sulit untuk mencapai 30% tadi, Bu. Nah, mohon itu penjelasannya bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terkait dengan anggaran, Pak, kalau dalam pengisian ke e-kinerja, anggaran itu khusus dibuat oleh eselon 2 saja, Pak. Jadi untuk eselon 3, eselon 4 tidak perlu membuat anggaran, dikosongkan saja, Pak. Jadi untuk biaya anggaran itu hanya diinput oleh eselon 2, Bapak. Gitu. Tetapi jadi kaitan dengan kinerja yang ada ini, Bu, yang pengelola kegiatan ada kan ini ASN non PPTK atau KPA kayak gitu. Nah, itu bagaimana itu, Bu? ASN non PPTK, Pak? Ya, itu kan ada di dalam pengisian kinerja itu kan di dalam PPP itu kan nanti ada pengelompokannya sampai ke situ kan, Bu. Ada yang kategorinya pengelola kegiatan itu kan ada plot anggarannya kan gitu, nah, Bu.
Ya, tapi kalau untuk pengentrian di aplikasi, Pak, itu untuk selain eselon 2, tidak perlu menginputkan itu, Pak, target biaya. Itu memang khusus untuk, khusus untuk eselon 2 saja, Pak. Untuk dia kinerja, iya. Jadi tidak perlu, jadi untuk selain di eselon 2, kita cukup menginputkan kegiatannya saja, Pak. Mungkin bisa ditambahkan lebih lanjut oleh Bapak Ilvendri, Bapak. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak yang dari RSUD Pariaman. Logikanya sebenarnya seperti ini, Pak. Kita hanya merubah pengentrian aplikasi ini dari sistem manual menjadi online ke aplikasi, begitu, Pak. Untuk masalah realisasi anggaran itu khusus hanya untuk eselon 2, Pak. Iya. Eselon 2 berarti yang ada anggaran, Pak, ya? Iya, pokoknya untuk masalah realisasi anggaran, realisasi biaya itu khusus untuk eselon 2, Pak. Baik. Nah, berarti anggaran yang diplot di PPT kas laku pengelola kegiatan sama KPA pun itu tidak ada pengaruhnya di kinerja berarti, Pak, ya? Kalau di kinerja tidak ada, Pak. Sebenarnya polanya hampir sama seperti yang sebelumnya kita manual, Pak. Karena nanti untuk proses penerimaan tambahan penghasilan masih ada PPHPK, Pak. PPHPK itu prosesnya nanti akan di-online-kan juga. Begitu, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, silakan. Atau diskusi, silakan. Kita di sini membuka ruang diskusi terkait masalah pengoperasian aplikasi e-kinerja ini. Silakan Bapak Ibu yang punya kendala ataupun hambatan dalam proses pengentrian ke aplikasi, silakan melakukan konsultasi di ruang Zoom meeting ini. Corina. Bu Ayu, karena e-kinerja ini baru di kalangan ASN guru, apa sanksi apabila ASN guru tidak atau belum mengisi e-kinerja sampai bulan Mei ini, Bu? Apakah nanti Desember semua ASN wajib memprint kinerja dalam bentuk sesuai dengan arahan PP dan turunannya melalui Pergub, Bu? Kita emang sudah melakukan proses pengantrian SKP ini melalui sistem aplikasi e-kinerja ini, Bu. Silakan, jika Bapak Ibu masih ada yang bertanya, silakan. Pak Il dari Biro Kesra, Bu Indah. Oh ya, Bu Indah, silakan, Bu. Minta tolong Pak link untuk modulnya Pak. Oh ya, tadi, Pak. oh ya, ya silakan dilanjut. Link modul. Oh ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin punya kendala ataupun ingin melihat tutorial, dan juga untuk diketahui Bapak Ibu. Zoom meeting kita ini setiap harinya kita rekam dan sudah kita linkkan ke YouTube BKD Prof. Sumbar. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang ada ketinggalan informasi. Terima kasih Pak Il. Ya, sama-sama Bu. Ya, untuk diketahui bersama, Zoom meeting kita setiap harinya direkam Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti membuka di YouTube BKD Prof. Sumbar. Mungkin di sana Bapak Ibu juga bisa
istilahnya memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk proses pengentrian ke aplikasi. Silakan Bapak Ibu semuanya buka link YouTube BKD Prof Sumbar untuk melihat diskusi Zoom meeting kita dari hari Senin kemarin. Mungkin ini memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk melakukan proses pengentrian ke aplikasi. Ya, dilanjut lagi dengan Bu Ayu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, di kolom chat lah tadi lagi jawab sama Bang Il, Pak. Oh. Ya, nanti kita bagi link YouTube-nya ya, Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Pada kesempatan ini kita buka ruang konsultasi jika memang ada pertanyaan. Untuk kontak person kita sudah cantumkan di... Bu Ayu. Iya, Pak. Boleh bertanya, Bu? Boleh, Pak. Dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daslim dari SK6 Padang, Bu. Oh iya, Pak. Silahkan, Pak. Ya. Kemarin sudah bertanya, sekarang bertanya lagi. Oh iya, nggak masalah, Pak. Lanjut, Pak. Kalau yang teknis boleh, Bu, sekarang? Maksudnya, Pak? Ya, kemarin kan saya tidak bisa buka e-kinerja. Hari ini alhamdulillah bisa dibuka, Bu. Oh iya. Boleh share screen, Bu? Kenapa, Pak? Share screen boleh? Oh, share screen. Ya, teknis. Oh, boleh, Pak. Si disabel katanya, Bu, disabel. Belum dituju OS. Oh. OS disabel. Sebentar ya, Pak. Iya, Bu. Pak Daslim lagi. Masih disabel, Bu? Ya, sebentar, Pak. Sebentar, Pak ya. Bentar, Pak. Tadi lagi di YouTube-nya, Pak. Iya. Apa aku mau share screen, Bang? Oh, oke. Tuh, bentar. Udah, Bapak? Udah, Bu? Mungkin bisa di-share, Pak. Ya. Saya coba, Bu. Sudah bisa kelihatan, Bu? Gimana, Pak? Sudah bisa tampil apa belum, Bu? Oh ya, bentar, Pak. Oh ya, iya, Pak. Ibu, ini contoh SKP saya bulan Januari, Bu. Iya, Pak. Untuk target dan realisasi kan sudah tergambar, Bu. Ya. Dan saya juga sudah dinilai oleh atasan. Cuma nilainya ini semuanya 58 atau 59 semuanya, Bu.
Iya, Pak. Padahal kalau kita lihat dari nilai harian yang oleh kepala sekolah, itu sudah baik semua, Bu. Kenapa kok terjadi seperti ini? Saya lagi coba, Bu, hariannya, Bu. Oh ya, coba dibuka lagi Pak yang bulanan tadi Pak. Oh ya. Ini contohnya hariannya Bu. Oke Pak. Yang sudah dinilai oleh atasan. Nah, ini kalau sudah gambar ini berpapuin Bu, sudah sangat baik malah semua Bu, hampir semua baik. Cuma kendalanya sampai di realisasi nilai saya 59 Bu. Iya, coba Bapak balik lagi ke realisasi bulanan tadi Pak. Kita kembali Bu. Iya. Lagi lancar, lagi lancar. Ya. Ini agak lola lagi nih Bu. Oh iya Pak. Ya, bentar Bu. Jadi Pak. Nah ini Bu. Iya. Coba buka ini, realisasinya Pak. Realisasi dan SKP bulanan. Iya. Padahal tadi kalau di bulanan sudah dinilai termasuk amat baik begitu Bu. Cuma nilai saya di sini tercover semuanya hanya 57. Iya. 58 ya Bu. Nah, kalau kita lihat di sini Pak, itu kan nilai kualitasnya masih kosong Pak. Iya. Di realisasinya masih belum ada nilai kualitas. Ya, betul. Jadi nanti atasan tugasnya memberikan nilai kualitas bulanan dulu Pak kepada Bapak. Jadi nanti nilainya bisa naik Pak. Karena di sini kan belum ada penilaian kualitas Pak, masih kosong, masih belum dinilai oleh atasan. Betul. Nah, jadi dinilai dulu oleh atasan untuk setiap kegiatan, baru nanti nilainya akan naik Pak. Oh, jadi tidak kalau walaupun sudah dinilai di harian Bu, seperti tadi kan sudah sangat baik lah umpama kan? Iya. Tapi itu belum otomatis Bu untuk kualitas ini. Belum Pak. Jadi nanti tugas atasan itu ada 3 Pak. Yang pertama di awal tahun itu memverifikasi SKP tahunan bawahan. Ya. Nah setelah itu setiap hari atasan itu memberikan nilai harian ya Pak ya. Bulanan. Nilai harian Pak. Nilai kegiatan harian itu setiap hari dinilai oleh atasan. Iya. Nah di akhir bulan nanti Pak, itu atasan memberikan nilai kualitas bulanan Pak namanya Pak. Kualitas bulanan. Iya, itu masih kalau misalnya belum diberikan oleh atasan itu nilainya masih setengah itu Pak, masih 58 ya Pak ya. Iya, 50. Ini kosong, nulis kosong Bu. Nah iya, dinilai dulu oleh atasan Pak nilai kualitas bulanannya setiap kegiatan, baru nanti nilainya akan naik Pak. Oh, berarti enggak cukup di harian itu saja Bu ya? Enggak Pak. Setelah dinilai hariannya, dinilai lagi bulanannya Pak, kualitasnya Pak. Oh, itu tugasnya atasan lagi Bu, kepala sekolah. Iya, itu nanti atasan yang memberikan nilai Pak. Oh, begitu. Iya, akun atasan, iya. Iya Bu, terima kasih itu informasinya. Kalau karena belum tahu kan ini teknis Bu ya. Iya Pak, iya. Jadi saya beranggapan sudah hampir cocok semua, tapi penilaiannya kok baru 58. Iya 67. Pak. Iya. Ya, makasih Pak Yu. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya boleh diketik tombol raise hand. Untuk link YouTube-nya sudah kita share ke kolom chat ya Bapak Ibu, bisa nanti dicek saja. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silahkan mengetik tombol raise hand. Lalu jika ada yang ingin bertanya lewat kolom chat juga bisa, nanti akan kita jawab. Nah ini, untuk cek link tadi itu bisa di-subscribe juga Bapak Ibu. Channel dari BKD Sumbar. Iya. Kami sudah men-share video-video dari Zoom meeting dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk link materi sudah saya bagikan tadi Bapak Ibu di kolom chat. Itu bisa dimasukkan nanti di address bar saat buka internet, itu bisa dimasukkan
bit.ly materi e-kinerja. Bisa langsung dimasukkan ke address bar yang di Google boleh. Ada pertanyaan dari Ibu Korina. Apakah pada atasan pada saat memverifikasi juga wajib mengisi nilai perilaku bawahan? Di sini memverifikasi apa dulu, Ibu? Untuk nilai perilaku, di sini kita belum ada pengisian untuk nilai perilaku, Bapak Ibu. Cukup tadi yang tadi saya sebutkan ada 3 tugas atasan. Yang pertama memverifikasi SKP tahunan bawahan, lalu setiap harinya atasan itu memberikan nilai atasan, nilai dari kegiatan yang diinput setiap hari oleh bawahan, lalu nanti di akhir bulan atasan memberikan nilai kualitas bulanan terhadap SKP bulanan bawahannya. Untuk nilai perilaku tidak usah diisi dulu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait pengoperasian dari aplikasi e-kinerja? Jika ada mungkin pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa dihubungi juga ke itu Bapak Ibu, ke kontak person atau yang kita tampilkan tadi. Ya, untuk nilai perilaku seperti orientasi pelayanan, integritas dan komitmen itu belum kita isi dulu Bapak Ibu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin ngecek bagaimana hasil diskusi kami pada 3 hari yang lalu, itu bisa dicek di akun YouTube BKD Provinsi Sumatera Barat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama oleh Bapak Ibu bisa terjawab di video tersebut. Lalu kami menampilkan link YouTube-nya. Lalu ada kontak person dari kami. Ada Bapak Dery Irwan, Bapak Elvendri, saya sendiri, Ayuni, lalu ada Bapak Denny. Apakah Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya? Boleh diketik di chat boleh. Diskusi juga. Ya, jika ada yang ingin bertanya boleh diaktifkan merahnya, boleh diklik tombol raise hand. Sini kami membuka ruang konsultasi Bapak Ibu jika ada yang tidak mengerti terkait pengoperasian e-kinerja. Mungkin udah pada ngerti Bapak Ibu terkait ini, mungkin sudah banyak yang paham juga ya terkait pengoperasian e-kinerja. Atau mungkin ada yang mau sharing terkait dengan pengoperasian e-kinerja gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tadi yang mungkin mau ditambahkan atau mau di-share. Baik Bapak Ibu, apakah tidak ada yang ingin bertanya sebelum sesi kita? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham Bu Ayu. Oke. Atau sinyal bermasalah.
Ya, atau mungkin mau berbagi Bapak Ibu, ada yang mau sharing terkait aplikasi kinerja. Mungkin kalau kita mau menjelaskan teknisnya juga di sini agak membutuhkan waktu yang lama juga kalau kita jelaskan dari awal sampai akhir. Mungkin bisa diambil alih oleh Bapak Elvendri dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun diskusi terkait aplikasi e-kinerja ini, silakan. Kita diskusi terbuka aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin masih kurang paham ataupun separuh paham, silakan diskusikan aja langsung Bapak Ibu. Kita di sini diskusinya diskusi terbuka aja Bapak Ibu. Tampilan dari awal atau dari aja. Kita buka ruang diskusi ini setiap hari dari kemarin Bapak Ibu, dari hari Senin sampai dengan besok, itu dari pukul 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Yang perlu kita pahami di sini sebenarnya fitur-fitur yang ada dalam e-kinerja itu ada 3 Bapak Ibu yang perlu yang menjadi perhatian kita. Yang pertama itu SKP tahunan. SKP tahunan kita bikin target bulanan. Kita merincinya menjadi target bulanan. Kemudian dari SKP tahunan dan target bulanan tadi ada kaitannya dengan proses pengentrian kita ke laporan harian. Sebenarnya polanya sama seperti yang kita laksanakan juga seperti yang manual. Cuma ini kita lakukan melalui aplikasi. Terkait pengentrian laporan harian itu dibagi ada 3 apanya Bapak Ibu prinsipnya, yang termasuk ke dalam SKP itu terkait dengan SKP tahunan. Ada yang bersifat non SKP itu di luar dari yang SKP tahunan ataupun di luar dari tugas tambahan. Tugas tambahan yang perlu kita perhatikan adalah itu yang di SK-kan, minimal SK eselon 2. Karena dalam proses pengentrian ini, tugas tambahan ini, itu nanti dientrikan ada nomor SK-nya Bapak Ibu. Yang termasuk non-SKP itu di luar yang SKP dan tugas tambahan tadi. Misalnya melaksanakan apel, melaksanakan rapat, melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan, ataupun ada koordinasi dengan kabupaten kota, koordinasi dengan atasan, silakan Bapak Ibu entrikan yang masuk ke dalam non-SKP. Mungkin lanjut. Untuk Bapak Ibu semuanya juga agar lebih memantapkan proses pengentrian ini, kami juga membagikan materinya melalui link yang ada di tampilan Bapak Ibu semuanya. Silakan klik bit.ly/materi e-kinerja. Kemudian juga ada tutorialnya. Silakan Bapak Ibu mendownloadnya melalui link yang ada di tampilan layar Bapak Ibu semuanya. Untuk proses entry-nya, Bapak Ibu jangan sampai salah. Silakan Bapak Ibu entry melalui alamat website ini. Silakan Bapak Ibu langsung menuju halaman web. Jangan Bapak Ibu masuk melalui akun Google. Karena nanti yang muncul akan berbeda Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu langsung menuju ke alamat website yang ada di tampilan layar ini Bapak Ibu.
Nah, ini adalah bagaimana kita proses pengentriannya. Yang perlu diperhatikan pertama yaitu kita harus klik lain-lain. Kemudian kita edit profil terkait itu data pribadi, perubahan data pribadi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengentrian edit profil ini yang diisi hanya atasan langsung. Atasan 2 dan 3 silakan diabaikan saja. Kemudian klik simpan. Oke, lanjut. Pak Il, karena e-kinerja ini baru di kalangan ASN guru, apa sanksi apabila ASN guru tidak atau belum mengisi e-kinerja sampai bulan Mei ini? Apakah nanti di Desember semua ASN wajib memprint e-kinerja? Sesuai arahan dari PP dan Pergub, Bu, ya kita laksanakan sesuai dengan aplikasi ini, Bu. Kalau sanksi sampai saat ini istilahnya hanya penegasan kita dari peraturan pemerintah dan juga Pergub. Silakan Ibu atau Bapak melakukan proses pengentrian ini, karena kalau tidak nantinya akan terkendala pas memprint SKP di akhir tahunnya, Bapak Ibu. Ya, nanti kan Bapak Ibu semuanya untuk proses kenaikan pangkat kan memang harus ada SKP tahunan. SKP 2 tahun terakhir misalnya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk penilaian SKP ini memang harus melalui e-kinerja ini. Oke, lanjut. Dalam proses pengentrian di laporan harian yang harus dibedakan, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, ada yang bersifat konseptual dan teknis. Inilah yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu agar hasil penilaiannya maksimal. Silakan Bapak Ibu memperhatikan tampilan di layar Bapak Ibu semuanya. Apa itu yang membedakan antara konseptual dan teknis? Bagaimana proses penginputannya di harian? Tolong diperhatikan yang menjadi catatannya pada input laporan harian apabila di checklist proses, maka outputnya hanya akan mengalir ke realisasi bulanan. Kemudian yang kedua, pada input laporan harian apabila tidak di checklist proses, maka outputnya akan mengalir ke realisasi bulanan dan tahunan. Lanjut. Mungkin sampai di sini penjelasan dan konsultasi kita. Jika Bapak Ibu ingin konsultasi secara pribadi, silakan hubungi kontak person yang tertera di tampilan layar Bapak Ibu semuanya. Ataupun Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulang mengenai tentang Zoom meeting kita, silakan dibuka di link YouTube BKD Prof. Sumbar. Karena pelaksanaan Zoom meeting ini setiap harinya kita rekam Bapak Ibu dan kita share di akun YouTube BKD Prof. Sumbar. Silakan Bapak Ibu bisa melihat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang terkait juga pertanyaan dengan Bapak Ibu yang belum terjawab. Silakan Bapak Ibu membuka link YouTube yang kami bagikan ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin diskusi ataupun ingin bercerita mengenai trik-trik dalam pengisian aplikasi ini. Silakan Bapak Ibu klik raise hand. Ada yang klik raise hand? Nah. Silakan Bapak Ibu, kita di sini diskusinya terbuka aja Bapak Ibu. Silakan, kami berharap Bapak Ibu semua sudah paham terkait proses pengentrian aplikasi e-kinerja ini. Dan juga kami berharap dengan adanya layanan atau ruang konsultasi ini
lebih memudahkan Bapak Ibu dalam proses pengoperasian aplikasi e-kinerja ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang ingin bertanya ataupun ingin diskusi, silakan. Karena kita masih ada waktu sampai jam 4. Buka saya yang aku kontak person. Mungkin silakan yang ingin diskusi secara langsung atau ada kendala-kendala mungkin mengenai data, nama, NIP, kemudian pangkat yang mungkin salah dalam aplikasi, silakan hubungi langsung ke nomor kontak person BKD yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Ada Bapak Dery Irwan, saya sendiri, Bu Ayu, atau ke Pak Denny. Atau mungkin pas login, Bapak Ibu tidak bisa login dan sudah mencobanya berulang kali, silakan langsung menghubungi ke kontak person kami. Atau Bapak Ibu punya kesalahan dalam nama, NIP, pangkat, silakan Bapak Ibu langsung menghubungi ke nomor kontak person ini. Silakan jika Bapak Ibu ada kendala, silakan langsung menghubungi kontak person ini. Insya Allah selama Bapak Ibu mengirimkan kendala-kendalanya melalui WhatsApp, insya Allah akan kami langsung respon. Silakan Bapak Ibu, jika ada kendala, silakan langsung menghubungi kontak person ini. Jika tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan ataupun yang ingin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saya cukupkan. Mohon maaf atas segala. Oh ya, ada chat bertanya lagi Pak. Misalnya ASN sudah keluar pangkatnya periode April dari 3C ke 3D. Di tahun 2021 ini, apakah perlu diperbarui pangkat pada e-kinerja, Pak? Pada sudah keluar pangkatnya. Silakan Bapak Ibu kirim via WhatsApp. Mungkin ada SK-nya. Kami karena berdasarkan SK Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu kirim via WhatsApp ke kami. Dilampirkan dengan fotokopi SK-nya. Ya, Bu. Silakan jika Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Kita masih membuka ruang diskusi ini besok terakhir Bapak Ibu dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi ataupun kawannya yang masih belum paham, silakan untuk masuk ke ruang Zoom meeting pada esok hari. Untuk link dan ID-nya masih tetap sama dengan hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Jika tidak ada, mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum. Oh, Pak Daslim, tanya nak. Udah. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Kami dari BKD Provinsi Sumatera Barat mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku